teman-teman semua, di video kali ini aku mau ngebahas mengenai informasi kandungan gula pada minuman soda. Jadi ceritanya beberapa waktu lalu aku itu buka Instagram, terus aku nemu di salah satu postingan nama akun Instagramnya Indo Today. Di situ dia nge-repost salah satu akun Twitter yang ngebahas mengenai informasi kandungan gula pada minuman soda. Nah, membahas mengenai minuman soda, aku pernah baca-baca gitu. Intinya yang perlu kita waspadai dari minuman soda itu bukan dari sodanya, ternyata dari gulanya loh. Kenapa coba? Karena ternyata kandungan gula pada minuman soda itu sangat-sangat tinggi dan ada hubungannya sama video yang aku bahas saat ini. Oke, di sini aku udah nyiapin 3 minuman. Ada minuman jambu kemasan, jus jambu kemasan, ada susu kotak, ada juga minuman soda kemasan. Oke, kenapa sih ada kedua jenis minuman lainnya sedangkan di sini pembahasannya mengenai minuman soda? Kedua jenis minuman ini ada kaitannya sama kandungan gulanya tersebut. Kenapa sih nanti di akhir video bakal dibahas. Nah, sekarang kita fokus ke minuman soda ini. Ketika kalian membeli minuman soda, coba deh kalian lihat komposisinya. Di sini ada yang namanya air berkarbonasi. Ya, air berkarbonasi inilah yang membuat minuman ini jadi bersoda. Nah, dalam bahan pangan, air berkarbonasi ini masuk ke dalam BTP atau bahan tambahan pangan. Untuk batasan konsumsinya itu udah tertera di PKB POM. Coba kalian lihat di PKB POM terbaru. Di situ dijelasin untuk batasan konsumsi bahan pengkarbonasi itu segimana. Oke, nggak lama-lama, aku langsung bacain aja beritanya. Berita ini diposting pada tanggal 19 Juli 2021. Terdiri dari 10 slide. Yang dimana di slide pertama kita disuguhkan dengan 7 kemasan minuman berbeda. Di sini ada dimulai dari air mineral hingga minuman soda kemasan. Nah, di bawahnya ada kandungan gula pada jenis-jenis minuman tersebut. Dapat kita lihat kalau kandungan gula tertinggi ada pada minuman soda. Oke, di slide kedua. Di slide kedua, di sini ada postingan dari Twitter dengan nama akun Twitter @inge_august yang diposting pada tanggal 19 Mei 2021. Kemarin ngikutin berita Sapri Facebooker meninggal karena diabetes. Kadar gula dia katanya udah 1000 lebih. Dulu bokap juga hampir lewat karena diabetes. Daging busuknya di paha dibuang, 2 tahun lebih pemulihan, kadar gulanya 300-an, gue bahkan gak tahu kadar gula bisa sampai 1000 lebih. Baca-baca, almarhum biasa minum minuman kaleng macam soda, pokoknya minuman kemasan. Ditambah dengan pola makan yang berantakan dan gaya hidup kurang air putih dan tidur juga kayaknya. Ini bikin gue sadar kalau pengetahuan soal kandungan gula di makanan kemasan itu privilege banget. Gue sekeluarga bersyukur ada pengalaman bokap kena diabetes, jadi bisa evaluasi asupan gula. Tapi buat orang-orang lain belum tentu. Jangankan yang ekonomi lemah, orang-orang kelas menengah atas pun banyak yang gak aware soal horornya kandungan gula di makanan atau minuman kemasan. Next slide. Gue pernah baca ada organisasi kesehatan di US yang usul untuk mengganti info kadar gula di produk kemasan jadi dalam sendok, bukan gram-graman. Karena kalau gram-graman masih suka nggak ngeh ini banyak atau enggak. Tapi kalau lihat ini ada 15 sendok gula, baru sadar ini banyak banget gulanya. Dan tentu saja usulan ini ditolak. Perusahaan ingin sebisa mungkin menyembunyikan fakta sebanyak apa gula yang mereka pakai di produk mereka. Contoh soda ya, ini merek merah. Bahan pembuatannya itu dari daun yang disinyalir sebenarnya mirip dengan opium. Aslinya rasanya pahit. Karena awalnya bahkan dipasarkan sebagai obat, makanya dia butuh gula banyak banget biar rasanya berterima. Sedikit ilustrasi, bayangin itu kalau diminum setiap hari. Oke, di sini ada 7 kemasan minuman berbeda, di bawahnya ada kandungan gula pada setiap jenis kemasan tersebut. Dapat kita lihat kalau kandungan gula tertinggi di antara kemasan-kemasan tersebut adalah terdapat pada minuman soda kemasan. Yang kedua, di sini ada kayak semacam lemon tea gitu. Dan kandungan gulanya lumayan cukup tinggi juga. Banyak banget riset yang menunjukkan kecanduan gula itu nyata. Dibikinnya jadi trivial dan lucu dengan menyebutnya sweet tooth atau sugar rush. Padahal kenyataannya itu sama dengan efek yang muncul dari mengkonsumsi narkoba.
sugar activities your brain like cocaine. Dan ini super legal, jauh lebih legal daripada rokok. Makanya ada benernya saat dibilang the big player making money from us being sick. Satu raksasa yang bikin racunnya dan raksasa lain yang bikin obatnya. Masyarakat itu sekedar ternakan uang aja sampai mati. Bukan, ini bukan tweet mendukung anti vaksin. Ini relate dengan tweet soal Kongres US yang mempertahankan spending big pharmacy. They have no intention to keep us healthy. Itu jadi tanggung jawab masing-masing di masyarakat serakah ini. Jadi biasain baca kandungan gula. Bagus-bagus bisa motong asupan gula sebanyak mungkin. Kasian banget, itu beta sel kerja keras banget. Oke, di sini ada balasan dari akun Twitter @_gak_gak tahu. Dan para produsen mulai menyembunyikan komposisi gula dengan nama lain supaya konsumen tanda kutip tertipu. Contohnya, dextrosa, glukosa, malsirup, maltosa, raisirup, fruktosa, galaktosa, dan lain-lain. Yang akhirnya membuat susah dideteksi oleh konsumen. Nice start. Ini jadi alasan kenapa gue selalu bawa botol minum isi air mineral kemanapun gue pergi. Bukan pelit dan gak punya uang buat beli, tapi setidaknya gue gak meracuni diri gue dengan banyak minum minuman berperisa manis. Harusnya ada regulasi di setiap minuman kemasan berkadar gula tinggi, dikasih peringatan seperti di rokok. Awas, minuman ini mengandung gula tinggi, dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan penyakit lainnya. Ya sudah, berarti emang masyarakatnya yang abai, mau gimana lagi? Tapi minimal ada peringatan, karena gak semua orang tahu kalau Coca-Cola itu kandungan gulanya besar dan berbagai minuman lainnya. Oke, pertama, orang Indo bakal tetap bodo amat. Kedua, perusahaan juga ogah kehilangan konsumen. Aku pernah baca susu Milo, nothing more than just sugar and sugar. Tapi mereka nge-branding kalau minuman yang energi, yang emang ada nutrisi ETC, tapi tetap gulanya tinggi. Apalagi banyak anak muda yang bangga tiap hari minum boba dan minuman manis lainnya dengan alasan gak bisa air putih, udah gitu mageran dan jarang olahraga. Tiap malam alasan insomnia, tapi main HP, hahaha. Diabetes itu penyakit degeneratif, jadi yang keluarganya punya riwayat diabetes meski hati-hati banget konsumsi gula. Kakek dan mamaku punya diabetes, jadi aku ganti pakai nasi merah. Sekarang setiap makan nasi putih jadi kerasa banget kalau rasanya manis. Oke, slide terakhir. Sadar pas nonton film ini, gila, nenek moyang kita ternyata nggak konsumsi gula segila zaman kita. Kita udah di luar batas. Ini ada dari film itu, nama filmnya Dead Sugar Film. Halo kak, maaf mau berbagi pengalaman. Emang gitu kak, biasanya kalau penderita diabetes selalu salah satu sifat yang menonjol, ngeyelan, dibilangin susah, hawa nafsunya tinggi banget, kayaknya terkait dengan sugar rush yang dijelasin di trailer tersebut. Tetap sabar dan semangat ya kak buat ngasih tahu keluarganya karena penting banget. Nah, oke, karena di sini pembahasannya adalah kandungan gula pada minuman soda, dan di slide keberapa tadi udah dapat kita lihat kalau ternyata kandungan gula pada minuman soda kemasan itu sangat tinggi banget. Nah, sekarang kan teman-teman udah tahu nih kalau kandungan gula pada minuman soda itu tinggi. Terus sekarang teman-teman menghindarinya, dan teman-teman justru malah beralih ke minuman kemasan lainnya atau minuman manis lainnya, kayak minuman kekinian, contohnya minuman boba gitu. Dan menurut aku itu adalah salah satu cara yang salah. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu nih batasan asupan gula buat tubuh kita itu segimana gitu. Dan seharusnya ketika kita mau minum minuman tersebut, kita review dulu nih, hari ini kita udah makan atau mau konsumsi gula itu sebanyak apa. Nah, tadi di postingan tadi ada satu kata yang namanya beta sel. Sebenarnya apa sih itu beta sel? Jadi beta sel itu adalah sejenis sel yang ditemukan di pulau pankreas untuk mensintesis atau mengeluarkan hormon insulin. Oke, beta sel pankreas. Apa sih fungsinya beta sel pada pankreas? Fungsi dari beta sel pada pankreas adalah untuk mengeluarkan hormon insulin. Beta sel pankreas hormon insulin. Apa sih fungsinya hormon insulin? Jadi hormon insulin itu dia berfungsi untuk
mengatur kadar glukosa dalam darah. Dia akan mengikat glukosa, setelah itu mengantarkannya ke sistem jaringan yang ada di tubuh kita, setelah itu disebar untuk dijadikan sebagai energi. Aku pernah nonton di salah satu channel YouTube kesehatan gitu, intinya dia ngebahas mengenai gula. Kalau gula itu udah nggak punya kandungan gizi apa-apa lagi, tapi gula itu dia punya kalori. Makanya kenapa kalau orang pingsan dikasih teh manis dia jadi seger lagi, karena kan sifat gula dia punya kalori, dan kalori itu bakal dijadikan oleh tubuh itu sebagai sumber energi. Jadi ketika orang pingsan atau orang lemas mengkonsumsi teh manis, dia jadi seger lagi gitu. Beda kasusnya ketika kita mengkonsumsi kalori terlalu berlebihan gitu, atau mengkonsumsi gula terlalu berlebihan, terus kita kehidupan kita atau sehari-hari kita itu jarang gerak gitu, nggak gerak aktif, tiap hari kita rebahan, scroll sosmed gitu. Nah, si kalori yang ada pada tubuh kita itu nggak dijadikan energi, tapi disimpan menjadi lemak, akhirnya menumpuklah menjadi, dan berefek buruk dari terlalu berlebihan lemak dalam tubuh kita itu, dia bisa mendatangkan penyakit-penyakit yang cukup berbahaya. Penyakit-penyakit tersebut itu seperti obesitas dan beberapa penyakit lainnya. Lumayan cukup seram kan ya. Oke, di sini contoh kasusnya seperti pagi-pagi nih ya. Pagi-pagi kita bikin teh manis. Teh manis kita pakai berapa sendok gula? 3 sendok gula aja ya, biar lebih segar gitu. Gelasnya gelas gede. Teh manis kita pakai 3 sendok gula. 1 sendok gula itu setara dengan 15 gram. 15 kali 3 180. Dari 1 gelas teh manis aja udah nyumbangin 180 kalori. Belum sarapan lainnya, sarapan nasi uduk itu berapa kalori itu. Terus siangnya minum es boba, makan nasi padang, itu udah dapat asupan kalori berapa lagi. Sorenya makan makanan snack asin-asinan gitu, malamnya nasi goreng, terus abis itu martabak, udah berapa kalori dalam sehari, dan udah banyak banget. Sedangkan kegiatan kita cuma rebahan, terlebih saat WFH kayak gini. Di awal video tadi aku nunjukin beberapa minuman kemasan. Di sini ada ini, tahulah apa ini ya, susu kotak, ada jus kemasan, ada ini minuman soda. Kenapa sih aku pakai sampel 3 minuman ini? Sebelumnya aku mau ngingetin ke kalian, ketika kalian membeli sesuatu penting banget untuk membaca kandungan gizi atau kandungan gula pada berbagai minuman tersebut, dan kalian lihat expirednya itu masih berlaku atau enggak. Yang pertama kita review di sini ada ini, susu kotak. Ini isinya ada 115 ml. Kita lihat di informasi nilai gizinya. Di sini gula totalnya ada 14 gram yang terdiri dari 10 gram sukrosa dan 4 gram laktosa. Oke, kita konversiin ke sendok makan. Dalam 1 sendok makan terdiri dari 15 gram gula. Ini ada 14 gram, berarti kurang lebih 1 gini ada 1 sendok makan kurang 1 gram. Ini kan biasanya cakupannya buat anak-anak kecil gitu ya. Nah, perlu perhatian juga nih buat ibu-ibu nih ya. Tidak ada larangan untuk mengkonsumsi ini, cuman kita perlu perhatikan nih asupan makanan untuk anak-anak kita, saudara kita, adik-adik kita itu asupan gulanya udah mencukupi atau belum, udah berlebihan atau belum. Jika sekiranya berlebihan, minumlah secukupnya saja. Yang kedua ada ini ada jus kemasan. Untuk kandungan gulanya ada sekitar 23 gram. Ini kalau dikonversiin ke sendok makan, 1 sendok makan itu terdiri dari 15 gram. Ini gulanya ada 23 gram, berarti kurang lebih sekitar 1,5 sendok. Ini segini doang, berapa ini? Berapa sih ininya? Beratnya 250 ml, 1,5 sendok. Ayo, dalam sehari kalian bisa mengkonsumsi ini berapa? Terus ada juga nih jus-jus yang suka kita bikin lah gitu. Kadang suka dikasih gula, dikasih susu. Padahal di dalam kandungan buah itu sendiri udah mengandung gula. Ya mungkin alasan ditambahkan gula karena untuk bisa diterima oleh lidah kita gitu. Cuman menurut aku pribadi jangan terlalu berlebihan dalam menambahkan gula terhadap jus gitu. Intinya secukupnya aja sih. Oke, yang ketiga di sini ada minuman soda.
ini 250 ml. Ini adalah minuman soda yang harganya sekitar 3 ribuan. Total gulanya di sini ada 27 gram. Kalau kita konversiin ke gula dalam sendok makan, kurang lebih sekitar 2 sendok makanan, kurang lebih sekitar segituan. Ini baru yang kecil, belum yang agak gede, apalagi yang 1 liter. Nah, perlu kalian waspadai. Kemarin aku hunting-hunting itu di minimarket, ada beberapa produk minuman dia juga mengandung gulanya yang lumayan tinggi. Produk selanjutnya di sini ada minuman sari asem. Untuk kandungan ini ada sekitar 250 ml, kandungan gulanya ada 29 gram, lumayan agak tinggi juga ya. Kenapa kandungan gula di sini agak tinggi? Mungkin karena kan dia asam gitu kan ya, dan untuk bisa sedikit menetralkan asamnya itu, makanya dikasih tambahan gulanya agak banyak. Setelah itu di sini aku hunting-hunting lagi ada produk lemon tea. Di sini kandungan gulanya ada 34 gram dengan isi minumannya tersebut 320 ml. 34 gram sekitar 2 sendok lebih ya. Lumayan tinggi juga ya, dan perlu hati-hati juga nih buat kalian. Terus ternyata kandungan gula itu bukan cuma di minuman doang, di makanan juga ada nih. Aku kemarin hunting-hunting lagi, ada di mie instan. Di sini kandungan gulanya ada 6 gram, walaupun sedikit ya, tapi tetap aja perlu kita waspadai sedikit-sedikit. Kalau kita tumpuk lama-lama jadi bukit. Oke, segitu dulu dari aku. Intinya nggak ada larangan buat kalian untuk mengkonsumsi minuman ini, diperbolehkan saja gitu. Mau minum susu ini, mau minum ini, ataupun mau minum ini, nggak ada larangan. Tapi intinya kalian harus bisa balance gitu, asupan gula harian untuk kalian itu udah cukup belum gitu. Sekiranya udah cukup, ya udah diganti dengan air putih aja. Segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton.